Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah aljabar linier di pertemuan 11. Kali ini kita akan membahas tentang basis dan dimensi, kemudian ruang hasil kali, serta ortogonal dan ortonormal. Ya, yang pertama yaitu basis dan dimensi. Kita masuk dulu terkait definisi basis ya. Kita lihat di sini, jika V adalah sembarang ruang vektor dan S dengan anggota U1, U2 sampai dengan UN ya, dia merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V ini. Maka S disebut juga sebagai basis V jika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah S membangun V dan S bebas linier. S membangun V jika apa? Jika penjumlahan antara seluruh ya skalar dikalikan dengan vektornya, hasilnya adalah vektor O. Ya, sementara kalau dia bebas linier apa? Ya, dia homogen dan trivial. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal supaya ada gambaran. Selidikilah apakah vektor A100, vektor B220, dan vektor C333 merupakan basis untuk R3. R3 ya, berarti dia memiliki 3 tupel. Nah, sekarang kita cek basis itu syaratnya apa? Syaratnya dia adalah membangun V dan dia bebas linier ya. Bagaimana dia dikatakan membangun? Yaitu jika skalar dikali vektor dan dijumlahkan ya, skalar kali vektor, dijumlah lagi skalar kali vektor, hasilnya adalah vektor U. Ketika dia di R3, maka U-nya ada 3 tupel, U1, U2, U3. Maka kita cek ya, kita kalikan nih skalar 1 atau K1 kita kali dengan A. Apa itu A? 1, 0, 0. Ditambah skalar 2 dikalikan vektor B, 2, 2, 0. Ditambah dengan skalar ketiga dikalikan vektor C, 3, 3, 3. Dan hasilnya adalah vektor U ya, 3 tupel, U1, U2, U3. Dan dia kita sajikan dalam bentuk matriks sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Ini adalah matriks utama yang terdiri dari apa? Iya, dari vektor-vektor ini ya. Kolom 1 untuk vektor A, kolom 2 untuk vektor B, dan kolom 3 untuk vektor C. Kemudian kita kali dengan skalar, hasilnya adalah U1, U2, U3. Nah, ini kita selesaikan dengan operasi baris elementer. Namun sebelumnya ini akan kita lakukan augmented ya atau perluasan di mana nih U1, U2, U3 sebagai koefisien akan kita masukkan ke dalam matriks utama sehingga nanti matriksnya ada 4 kolom. Ya, kita lakukan operasi baris elementer untuk reduksi matriks ini sehingga kita bisa memecahkan K1, K2 dan ketiganya. Nah, kita ubah menjadi satu utama. Yang pertama kita ubah menjadi satu utama adalah yang 3. Bagaimana supaya dia menjadi 1? Betul, kita kali dengan 1/3. Maka sepanjang baris ketiga ini kita kali dengan 1/3. Ingat ya, matriksnya sudah diperluas atau augmented. Ini matriks utama, ini matriks koefisien ya. 1/3 dikali 0, yaitu 0. 1/3 dikali 0, 0. 1/3 dikali 3 hasilnya 1. Kemudian U3 dikali 1/3, berarti 1/3 U3. Oke, ini sudah satu utama. Mana lagi yang mau kita bentuk? Ya, ini ya. Kita gunakan trik yang waktu itu saya sampaikan ya untuk arahnya supaya nggak bingung. 3 kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya supaya 3 menjadi 0? Iya betul, kita kurangi dia dengan B2 ya, karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sekali 2 langkah ya, berarti ini sudah 0, ini 0, dan ini 1 ya. Nah sekarang posisinya adalah kita ubah lagi, yang mana yang mau diubah berikutnya? Yang mau diubah berikutnya adalah 3 yang ini, kita ubah menjadi apa? Menjadi 0. Bagaimana supaya dia menjadi 0? Maka kita gunakan rumus B2 dikurang B3. Sehingga kita dapatkan hasil ini. Nah, ini tadi kita kerjain pertama ya. 1 dikurang 0, 1 ya, B1 B2. 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya, B1 B2. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai, baru kita kerjakan yang ini. Ya, B2 dikurang 3 B3. 0 dikurang, ya udah pasti 0 ya. 2, ini 0 ya, 3, min 3 kali 0, 0 berarti 2 dikurang 0, 2. 3 dikurang 1 kali min 3. Min 3 berarti 3 min 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian U2 dikurang min 3 dikali B3. 1/3 dikali min 3 berapa? Iya, min 1. Berarti U2 dikurang U3. Lalu mana lagi? Sudah selesai? Belum. Mana yang perlu kita ubah? Ya, ini ya. Tinggal 2 kita ubah menjadi 1. Bagaimana supaya berubah jadi 1?
Iya, kita kali dengan setengah, maka sepanjang baris kedua ini semua kita kalikan setengah. Sehingga menjadi, ya kita fokus di baris kedua ya, 0 dikali setengah 0, 2 dikali setengah 1, 0 dikali setengah 0, kemudian U2, U3-nya kita kalikan juga dengan setengah. Ya, nah ini teman-teman sudah terbentuk satu utama. Maka karena matriksnya sudah tereduksi, kita kembalikan ke bentuk aslinya ya. Matriks satu utamanya sudah terbentuk, kita tulis di sini ya sebagai matriks utama, kemudian dikali dengan K1, K2, U3, dan ini adalah ya koefisiennya hasil dari OBE tadi ya. Nah, kita cari K1, K2, K3 dengan cara apa? Kita kali ya. Ini baris kali kolom sehingga kita dapatkan ya 1 kali K1, K1, 0 kali K2, 0, 0 kali K3, K3, K1 tambah 0 tambah 0, K1 ya. Berapa K1? Oh, K1-nya adalah U1 min U2. K2-nya berapa nih? Ini udah punyanya K2 ya, karena 0 kali K1, 0, 1 kali K2, K2, 0 kali K3, K3. Maka 0 tambah K2 tambah 0 hasilnya K2 ya nih. K2 sama dengan berapa hasilnya? Setengah U2 dan U3. Begitu juga dengan K3, kita dapat berapa K3-nya? 1/3 U3. Ya, sehingga dari sini ternyata benar ya teman-teman, terbukti bahwa si skalar ini merupakan ya hasil penjumlahannya adalah matriks U ya, ketika skalar dikali dengan vektor hasilnya matriks U nih, terbukti di sini skalarnya adalah vektor U ya. Nah, karena sudah terbukti, maka vektor A, B, dan C dikatakan membangun R3. Ya. Nih, syarat pertama sudah selesai membangun, terbukti ya, maka kita cek yang kedua adalah dia harus bebas linier. Ya, maka kita lakukan pengujian, akan kita buktikan ya, dikatakan bebas linier jika perkalian antara skalar dengan vektor-vektornya ini kita jumlahkan hasilnya adalah homogen atau vektor 0 ya, karena ada R3 berarti tupelnya jadi 3 ya, vektor 0-nya 0, 0, 0. Maka hampir mirip dengan tadi pengujian pada saat dia membangun atau tidak ya, kita kalikan dengan skalar, cuman yang membedakan adalah ketika dia membangun hasilnya vektor U, ketika dia bebas linier hasilnya vektor 0 ya. K1 dikali A, K2 dikali B, dan K3 dikali C. Hasilnya adalah vektor 0 ya. Sama seperti tadi kita lakukan operasi baris elementer, namun sebelumnya kita sajikan dulu dalam bentuk matriks utama, variabel, dan koefisien ya. Kita lakukan operasi baris elementer, kita ubah 3-nya menjadi 1 ya, sehingga kita dapat hasilnya ya. Jangan lupa kita augmented, kita perluas matriksnya sehingga si matriks koefisien ini masuk ke dalam matriks utama ya. Nih, sepertiga dikali 0, 0 kali sepertiga, kemudian 3 dikali sepertiga hasilnya 1. 0 kali sepertiga sudah pasti hasilnya 0 ya. Nah, kemudian mana lagi yang kita ubah? Ya, seperti tadi. Ini ya, kita ubah dengan B1 dikurang B2. Selanjutnya mana? Nih, kita ubah lagi. Bagaimana? Sama seperti tadi, B2 dikurang 3B3. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya ini, ya. 2 dikurang 2, 0. Ini 1 dikurang 0, 1. 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang 3, 0. Kemudian yang B2-nya 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 0, 2. 3 dikurang 1 kali min 3. Min 3. 3 dikurang 3, 0. Ya, ini udah pasti 0 ya. 0 kurang 0 ya. 0. Oke, sudah terbentuk? Belum. Mana lagi yang perlu kita ubah? Iya, 2. Supaya menjadi satu utama, maka 2 perlu dikalikan dengan setengah. Sehingga sepanjang B2 ini kita kalikan dengan setengah. Dan kita dapat, ya, satu utamanya sudah terbentuk, kita ganti matriks utamanya dengan matriks hasil reduksi ya, di mana ada satu utama, 1, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian kita kali dengan skalar dan hasilnya adalah matriks 0. Kita uji ya, benar nggak ya? Hasilnya adalah 0 gitu ya. K1, K2, K3, ternyata benar teman-teman, 0 ya. Kita cek ya, dengan cara apa nih? Baris kali kolom ya. 1 dikali K1, K1. 0 kali K2, 0. 0 kali K3, 0. K1 tambah 0 tambah 0. K1. Berapa K1? 0. Ya, sama K2, 0. Nih, baris kali kolom. 0 dikali K1, 0. 1 kali K2, K2. 0 kali K3, 0. K2.
Berapa K2-nya? 0 ya. Dan begitu juga dengan K3, kita dapatkan K3-nya sama dengan 0. Karena terbukti K1 sama dengan 0, K2 0, dan K3-nya 0, maka A, B, dan C merupakan matriks yang bebas linier. Di mana? Di R3. Karena dua syarat tersebut terpenuhi, ya, maka A, B, dan C dikatakan membangun dan bebas linier sehingga dia adalah basis untuk R3. Ya, sekali lagi ya, karena dia memenuhi syarat untuk membangun di R3 dan dia juga bebas linier, maka vektor A, B, dan C merupakan basis untuk R3. Kita lihat contoh kedua. Selidikilah apakah vektor A 12, vektor B 22, dan vektor C 13 merupakan basis untuk R2. R2 berarti dua dimensi, memiliki dua tupel ya. Tadi dikatakan basis syaratnya dua. Yang pertama membangun, yang kedua bebas linier. Kita cek syarat yang pertama, apakah dia membangun ya. Dia dikatakan membangun jika penjumlahan antara skalar dikalikan vektor, hasilnya adalah vektor U. Maka kita sajikan ya, K dikali 1, 2, ya, K dikali B 22, K dikali C, C-nya 13, hasilnya adalah U1, U2. Nah, ini kita lakukan menjadi penulisan bentuk matriks utama. Kita dapat ya, terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah vektor A, kolom kedua vektor B, dan kolom ketiga vektor C. Kita kali dengan skalar K1, K2, K3. Hasilnya adalah U1, U2. Jangan lupa teman-teman, kita perluas ya. Dan kita lakukan apa? Operasi baris elementer ya. Ingat, operasi baris elementer itu tujuannya adalah untuk mereduksi suatu matriks. Ya, kita cari satu utamanya sehingga terbentuk matriks dengan satu utama atau dengan baris 0. Baris 0 tuh yang kayak gimana? Iya, di seluruh baris itu elemennya adalah 0 ya. Sekarang kita cek, mana yang mau diubah? Iya, betul. 2 kita ubah jadi 1. Mana yang akan kita ubah? Iya, ini ya, kita ubah menjadi apa? 0. Kenapa? Karena atasnya sudah satu utama, maka di sini harus 0. Bagaimana supaya 0? Ya, kita kurangin dengan 2 kalinya B1 ya. 2 dikurang 1 kali 2 berapa? 2. 2 kurang 2, 0 ya. 2 dikurangin 4 ya. Nih, 2, min 2 kali 2 ya. Kemudian ini 1 kali 2, 2. Nah, berarti yang ini 2 dikurangin 4, sementara yang ini adalah 3 dikurang 2 ya. Jangan lupa U-nya juga kita masukin ya. Sehingga ini hasilnya adalah 0 min 21. Kemudian yang ini B2 dikurang 2B1. Berarti apa? U2 dikurangin 2U1. Nah, tapi teman-teman ini saya tulis posisinya U1-nya di depan ya. Jadi kita tukar aja posisinya. Yang semula dari U2 dikurangin 2U1, maka U2-nya jadi di belakang. Yang penting tandanya tidak berubah ya. Min tetap min. B1-nya berapa? B1-nya adalah U1. Berarti min 2 dikali U1. Ya, ditambah U2. Mana lagi yang perlu kita ubah? Nih, kita ubah jadi apa? Ketika sebelah sini sudah 1, berarti ini diubah jadi 0. Bagaimana caranya supaya 0? Kita lakukan penjumlahan dengan baris kedua, sehingga B1 tambah B2 ya. Ini saya lakukannya 2 tahap sekaligus ya, hitungnya jadi biar gampang. Nah, kemudian yang kita ubah berikutnya adalah ini, min 2. Kita ubah menjadi 1 ya. Bagaimana cara supaya 1? Kita kali dengan min setengah. Sehingga kita bisa dapatkan ini ya. Nih, B1 tambah B2, 1 tambah 0, 1. B1 tambah B2, min 2. 2 ditambah min 2, 0. 1 tambah 1, 2. U1 utangnya 2 dibayar 1. Iya, utangnya tinggal 1. Jadi min U1 ya. Karena B1 tambah B2 ya. Berarti ini yang kita selesaikan hasilnya min U1. U2-nya karena tidak ada variabel yang sama, maka kita tulis ulang menjadi plus U2. Jadi hasilnya adalah min U1 ditambah U2. Nah ya, kemudian yang ini sekarang dikali dengan min setengah, 0, hasilnya tetap 0. Min kali min plus 2 dikali setengah hasilnya 1 ya. 1 dikali min setengah, min setengah. Nah ini min 2 dikali min setengah, min kali min plus 2 dikali setengah, 1. Berarti jadi U1 ya. Nih. Kemudian U2 dikali min setengah plus kali min hasilnya min. U2 dikali setengah hasilnya setengah U2. Nih ya teman-teman, ini
bisa langsung kita cari ya, karena sudah terbentuk satu utama ya. Ini satu utama, ini juga satu utama ya. Karena ini sudah terbentuk satu utama, langsung saja matriks hasil reduksinya ya, kita kali dengan skalar, hasilnya adalah ini ya, min U1 tambah U2 dan seterusnya. Nah, ini kita kali teman-teman untuk mencari K1, K2, K3 ya. Tapi kita lihat, ini ada berapa? Nah, ini kita lihat ya, karena ini barisnya ada 2 ya, sementara yang ini barisnya ada 3, maka untuk K3-nya kita pakai parameter atau kita pakai permisalan ya. Parameter yang kita pakai adalah K3 sama dengan T. Ya, K3 sama dengan T. Sehingga yang ini perlu kita hitung nih, bisa kita langsung kerjain. K1 dikali 1 ya, 1 kali K1, K1. 0 kali K2, 0. 2 kali K3, 2K3 ya, sehingga kita dapat nih. Nah, sama dengan berapa? Min U1 ditambah U2. Nah, ini yang kita butuhkan adalah hanya K1 ya. Maka yang tidak ada hubungannya dengan K1, ini ya, berarti 2K3 ini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan dari sebelah kiri pindah ke kanan. Dari positif pindah menjadi negatif ya. Sehingga K1 sama dengan min U1 ditambah U2 dikurangin 2K3. Tadi K3-nya apa? Oh, K3-nya T. Berarti 2 kali T, sehingga menjadi dikurangin 2T. Berarti K1-nya ini ya, U1 ditambah U2 dikurangin 2T. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 0 dikali K1, 0. 1 kali K2, K2. Min setengah dikali K3, min setengah K3. Sama dengan U1 min setengah U2. Nah, kita masukin tadi ya. Berarti K2 min setengah K3. Yang kita butuhin apa? Hanya K2 yang kita cari. Maka unsur yang tidak ada hubungannya dengan K2 kita hilangkan ya. Artinya ini bisa kita pindah ruaskan. Dari kiri pindah ruas ke kanan, dari negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga K2 sama dengan kita bisa dapatkan U1 dikurangin setengah U2, karena ini pindah ruas dari min plus ya. Kemudian setengah K3-nya tadi apa? K3-nya adalah T. Maka min setengah K3 menjadi plus setengah T. Nah, ya teman-teman, dari sini kita sudah dapatkan bahwa K1 dan K2-nya adalah U1 U2 min 2T, U1 min setengah U2 ditambah setengah T. Jadi A, B, dan C membangun R2. Kemudian kita cek syarat yang kedua, yaitu dia linier. Linier ketika apa? Ketika penjumlahan antara hasil perkalian skalar dengan vektor ya, hasilnya adalah 0 atau vektor 0. Ya, kita cek ya dengan cara yang seperti tadi, cuman beda di sini ya. U1, U2 ini kita ganti 0, 0 ketika dia bebas linier. Sehingga kita sajikan dalam bentuk matriks utama 1, 2, 2, 2, 1, 3 dikali dengan skalar, hasilnya adalah vektor 0. Ya, dengan operasi baris elementer seperti langkah yang ini, kita bisa dapatkan 1, 0, 0, 1, 2, min setengah ya. Dikali K1, K2, K3 hasilnya adalah 0, 0, 0. Maka ini kita hitung lagi kayak tadi. Ada nggak K3-nya untuk baris ketiga? Iya, untuk baris ketiganya tidak ada. Maka K3-nya kita pakai parameter. Ya, misal K3-nya adalah T. T sebagai parameter. Sehingga kita bisa dapat K1 dikali 1 ya. 1 dikali K1, K1. 0 dikali K2, 0. 2 dikali K3, iya, 2 kali K3 adalah 2K3. Sehingga kita bisa dapat K1 ditambah 2K3 sama dengan 0. K1 ditambah 2K3 sama dengan 0. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah K1. Sehingga unsur yang tidak ada hubungannya dengan K1 kita pindah ruaskan. Kita hilangkan ya. Dengan cara pindah ruas. Dari kiri pindah ke kanan. Dari positif pindah negatif. Sehingga menjadi K1 sama dengan min 2K3. K3-nya apa? T. Maka K3-nya sama dengan T. Jadi 2K3 sama dengan 2T ya. Jadi K1 sama dengan min 2T. Ya, kemudian untuk yang ini 0 kali K1 0. 1 kali K2 K2. Min setengah kali K3 sama dengan min setengah K3. Berarti K2 min setengah K3 sama dengan 0.
Seperti halnya tadi kita lakukan ya, pindah ruas sehingga kita dapat K2 sama dengan setengah T. Ya, nah kita lihat teman-teman, ternyata di sini K1 dan K2-nya itu tergantung sama K3. Dia tidak bebas linier ya, dia tidak berdiri sendiri. Ketika dia tidak berdiri sendiri, dia dikatakan bergantung linier. Sehingga karena A, B, dan C bergantung linier di R2, dia bukan basis. Ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Satu saja syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai basis. Itu ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang dimensi. Definisi dimensi. Dimensi itu sebenarnya kayak jumlah gitu ya. Maka dimensi di sini adalah banyaknya vektor di dalam basis. Dimensi vektor 0 ya 0 ya. Dimensi dibagi dua. Yang pertama adalah ruang vektor real V disebut berdimensi berhingga bila V dengan anggota U1, U2 sampai dengan UN, kemudian ada ruang 0 atau bila basis untuk V mempunyai berhingga banyaknya unsur. Ruang vektor real V disebut berdimensi tak berhingga bila V tidak berdimensi berhingga. V memuat vektor tak nol dan setiap himpunan berhingga vektor di V bukan merupakan basis untuk V. Dimensi vektor V dinotasikan dengan dim dalam kurung V. Ya, tabel banyaknya dimensi pada suatu baris dan ruang vektor kita sajikan di bawah ini ya. Rn atau ruang N ya, yang basis bakunya E1, E2, En, maka banyaknya unsur adalah tergantung dengan N ini ya. Nah, ketika polinom nih, Pn itu artinya polinom ya, dengan basis bakunya 1, nih lihat ya, ini pangkatnya makin lama makin naik. Ini semula X-nya pangkat 0 ya, ketika X pangkat 0 hasilnya 1. 1 kali 1, 1. Nah, sementara yang ini pangkat 1, pangkat 2, makin lama pangkatnya makin bertambah 1. Ya, sehingga banyaknya unsur adalah N plus 1. Ya, kalau yang ini persamaan trigonometri ya, dengan banyaknya unsur 2N plus 1. Ini matriks 2 kali 2, banyaknya unsur adalah 4. Nah, kita lihat ke contoh supaya ada gambaran. Tentukan basis ruang solusi dari sistem persamaan linier homogen berikut. Dikatakan homogen berarti hasilnya adalah 0. Betul ya. 2P plus Q min 2R min 2S sama dengan 0. Homogen ya. Kemudian kita lihat lagi P min Q plus 2R min S sama dengan 0 ya. Homogen. Yang ketiga adalah min P ditambah 2Q min 4R ditambah S sama dengan 0 ya. Yang berikutnya adalah 3P min S sama dengan 0. Nah, ini ada berapa baris? Ada 4 ya. Ada 4 baris. Berarti dia 4 kali 4 ya. Maka nih kita sajikan di sini kolom 1 itu untuk P. 2, 1, min 1, 3. 2, 1, min 1, 3. Kolom 2 untuk Q. 1, min 1, 2. 1, min 1, 2. Nah, yang ini ada kakinya? Nggak ada. Kalau nggak ada, 0 ya. Kolom 3 untuk R. Min 2, 2, min 4. Ini ada R-nya? Nggak ada. Karena nggak ada berarti 0 ya. Kolom 4 untuk S. Min 2, min S berarti min 1, plus S berarti 1, min S berarti 1. Kita kali dengan PQRS, hasilnya adalah vektor 0. Ya, betul ya? Kita lakukan OBE ya, sehingga ini kita bisa dapat, ini 2 kita ubah menjadi 1 utama ya, kemudian yang ini juga kita ubah menjadi 1 utama, yang ini kita ubah menjadi baris 0 ya, baris 3 dan 4 kita ubah jadi baris 0, sehingga terbentuklah matriks hasil reduksi. Nah, maka matriks hasil reduksi kita kali dengan variabelnya sehingga mendapatkan koefisien 0, 0, 0. Dari sini kita akan cari P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa. Ya. Nah, teman-teman lihat karena di sini ada apa? Baris 0 ya. Di sini juga baris 0. Betul ya? Maka kita gunakan parameter untuk mengetahui PQRS-nya. Mana kita gunakan parameter? Kita lihat baris 0-nya ada di posisi R ya. Di baris ke posisi R berada, maka R kita gunakan parameter dan S kita gunakan parameter ya. Misal S-nya adalah A, kita misalkan dengan A ya, parameter A. R-nya kita misalkan dengan P. Sehingga ini kita kali 1 kali P, P. 0 kali Q, 0. 0 kali R, 0. Min 1 kali S, min S. Berarti P min S ya.
karena 1 kali P adalah P. P min cut 0. Ya, P min S sama dengan 0. Tadi kita pakai indikator ya. S-nya adalah A. Yang kita cari adalah hanya unsur P, maka selain bukan unsur P kita pindah ruaskan. Ya, dari kiri pindah ke kanan, dari negatif pindah jadi positif. P sama dengan S. S-nya apa? A. Maka P sama dengan A. Oke ya. Kemudian yang baris kedua nih, kita kali lagi. 0 kali P, 0. 1 kali Q, min 2 kali R, min 2R. 0 kali S, 0. Sehingga kita dapatkan apa? Q min 2R sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi, yang kita cari hanya Q. Maka unsur selain Q kita pindah ruaskan. Ya, Q sama dengan 2R. R-nya apa? Oh, R-nya B. Maka Q sama dengan 2B. Dari sini kita sudah dapat P-nya A, Q-nya 2B, R-nya B, S-nya adalah A. Ini kita sajikan dalam bentuk matriks sehingga penyajian menjadi PQRS sama dengan kita masukin. Ya, P-nya apa? Oh, P-nya A. Q-nya apa? Oh, Q-nya 2B. R-nya apa? Oh, R-nya adalah B. S-nya adalah A. Nah, teman-teman lihat, ini ada dua parameter. Ada parameter A dan parameter B. Ya, A, B, A, B. Maka kita pisahkan parameter ini ya menjadi parameter A dan parameter B ya. Nah, saya sajikan dulu deh biar kebayang ya parameter A dan B. Kita lihat P-nya adalah A ya. Maka A untuk menjadi A harus dikalikan apa? Iya, dikalikan 1 ya. Nih, ini A ya. Ini A ya, kita pisah ya parameter A dan parameter B ya, karena di sini P-nya adalah A. A untuk menjadi A harus diapakan? Iya, dikalikan 1. Sementara untuk Q, 2B ada nggak unsur A-nya? Nggak ada. Karena nggak ada unsur A-nya berarti A-nya 0 ya. 0 kali A, 0 ya. Unsurnya apa adanya? 2B ya. Ya, kita punya B dikali berapa supaya hasilnya 2B? Iya, dikali 2 ya. 0 kali A, 0. 2 kali B, 2B. 0 tambah 2B adalah 2B. Ya, paham ya? Kemudian yang R kita lihat unsurnya apa? B. Berarti dia nggak punya unsur A ya. Karena dia nggak punya unsur A maka 0. Ya, kita langsung ke unsur B. B dikali berapa ya? Yang hasilnya juga tetap B. Betul, dikali 1. Ya. Dan S kita lihat A. Ya, unsurnya hanya A. Berarti B-nya 0 ya. Nah, berarti fokus di A. A dikali berapa yang hasilnya A? Iya, dikali 1. Ya. Maka jadilah PQRS ini dengan dua parameter A dan B memiliki matriks basis 1001, 021, 0 ya. Jadi basis ruang solusi dari SPL tersebut ini matriksnya ya, matriks hasil tadi yang sudah kita pisahkan dengan parameternya masing-masing. Ini basis ruang solusinya. Berapa dimensi itu terkait berapa banyaknya vektor. Ada berapa ini? Ada 2 ya. 1, 2. Maka dimensinya sama dengan 2. Ya, paham ya nih? Sekarang kita lihat lagi soal yang kedua. Tentukan basis ruang solusi dari SPL homogen berikut. Ya, X1 tambah 2X3 dan seterusnya. Ada dua bentuk persamaan linear. Ya, kita selesaikan. Nah, kolom 1 untuk X ya. 1, 2. Kolom 2 untuk X, 2. 2, 3. Kolom 3 untuk X, 3. Min 1 plus 1. Kolom 4 untuk X4. Di sini ada nggak X4-nya? Nggak ada. Karena nggak ada berarti di sini ada berapa? Min 1. Paham ya? Kita kalikan dengan apa? X1, X2, X3, dan X4. Hasilnya? Iya, hasilnya adalah 0. Kita cek ya basis ruang solusinya tuh seperti apa. Maka kita lakukan augmented atau perluasan di mana matriks koefisien kita masukkan ke dalam matriks utama. Sehingga kolomnya menjadi 5 ya. Nih, kita augmented. Setelah itu kita lakukan operasi baris elementer supaya terbentuk satu utama ya. Sehingga terbentuklah satu utama ya. Nih. Ini sebelahnya satu utama itu harus 0 ya. Maka setelah melakukan operasi baris elementer didapat matriks hasil reduksinya ini. Kalian boleh coret-coret sendiri di rumah, boleh cek di rumah, silakan gunakan operasi baris elementer sehingga terbentuk matriks ini ya. Nah, kita langsung saja sajikan dalam bentuk solusi ya. Berarti ini X1 ya. Ini X1, ini X2.
Ini X3, X4. Dan hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat X1 sama dengan 5X3 min 2X4. Ya. Kemudian X2 kita dapat ya dari perhitungan ini, lakukannya seperti tadi. Kita dapat X2 sama dengan min 3X3 ditambah X4. Kalau tadi untuk S dan R-nya kita pakai parameter, ya, kita pakai parameter. Kalau ini saya nggak pakai parameter nih, langsung aja ya. Karena X3 lihat di sini kolomnya ya, kolomnya nggak ada, ya kan? Dia hanya 2 baris gitu ya. Kolom X3-nya nggak ada, X4-nya juga nggak ada, maka saya gunakan X3 adalah X3 dan X4 adalah X4. Sehingga teman-teman lihat deh, ada 2 unsur di sini, ada 2 variabel, ada variabel X3 dan ada variabel X4. Sehingga kita bisa tentukan solusinya ya. X1, X2, X3. X3 ini 5X3 ya, maka X3 perlu dikali berapa untuk jadi 5X3? Iya, dikali 5 ya. Kemudian ini unsur X3-nya ada min 3X3, berarti dikali min 3. Ini X3-nya ada berapa? 1, berarti dikali 1. Ini ada nggak X3-nya? Nggak ada, karena nggak ada berarti 0 ya. Ini unsur pertama X3. Kemudian unsur yang kedua apa? X4. Berapa X4-nya? Min 2. Berarti X4 perlu dikali min 2 untuk menjadi min 2 X4. Di sini berapa X4-nya? 1. Maka di sini perlu dikali 1. Di sini ada nggak X3-nya? Nggak ada. Karena nggak ada berarti 0. Di sini berapa? 1. Maka 1 dikali X4. Sehingga basis ruang solusinya tuh ini. 5 min 310 min 2 101. Dan dimensinya ada 2, 1, 2 ya, sehingga SPL tersebut memiliki dimensi 2. Paham ya? Basis ruangnya yang mana? Ini basis ruangnya 5 min 310 dan min 2 101. Nah, kemudian kita masuk materi berikutnya tentang ruang hasil kali dalam. Kita lihat definisinya. Definisi ruang hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap vektor di ruang vektor V dengan satu bilangan real dan memenuhi 4 aksioma. Ya, dia adalah suatu fungsi. Kemudian ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Ya, kemudian dia dinotasikan dengan ini. Ya, kurung siku dan koma. Nah, koma di sini ya artinya adalah perkalian. Ya, perkalian. Nanti kita bisa lihat apa bedanya perkalian vektor biasa dengan ruang hasil kali dalam ini ya, di contoh soal nanti kelihatan. Ada 4 aksioma yang berlaku ya. Yang pertama adalah simetris, di mana vektor U dikali, ingat ya ini kali, vektor U dikali vektor V hasilnya sama dengan vektor V dikali vektor U. Ya, harus berlaku ini. Aksioma yang kedua yaitu aditivitas, di mana U ditambah vektor V dikali W hasilnya sama dengan U dikali W ditambah V dikali W. Ya. Yang ketiga, homogenitas, di mana skalar dikali vektor U ya, hasilnya baru dikali dengan vektor V akan sama dengan skalar dikali hasil dari U kali V. Ya, yang terakhir adalah positivitas, di mana vektor U dikali vektor U hasilnya lebih dari 0. Dan vektor U dikali vektor U sama dengan 0. Ya, di mana vektor U ini sama dengan 0. Maksudnya apa? Nanti di contoh soal kita baru kebayang. Nah, kemudian panjang vektornya ini bisa kita ukur ya teman-teman, dan dinyatakan sebagai bentuk hasil kali dalam, yaitu nih ya, ini panjang vektornya ya. Panjang vektornya menggunakan rumus ini. Panjang vektor U sama dengan vektor U dikali vektor U pangkat setengah. Nah, rumus ini kita buktikan sebagai berikut ya. Nah, dalam pakai operasi standar ya, kita misalkan vektor U-nya adalah anggota di ruang 3, berarti ada 3 tupel ya si U-nya ini, otomatis anggotanya adalah U1, U2, U3 ya. Karena di sini U kali U, maka kita hitung ya, U dikali U, berarti U dikali dirinya sendiri. Ya, betul ya. Vektor U di sini ada apa? Oh, vektor U ada U1, U2, U3. Nah, nih, vektor U terdiri dari U1, U2, U3. Teman-teman, yang saya butuhkan teman-teman fokus adalah ketika tanda kurungnya lengkung seperti ini, tanda koma sebagai pemisah. Ya,
Tapi ketika tanda kurungnya siku seperti ini, maka tanda koma sebagai kali. Ya, dalam ruang hasil kali dalam, notasi kalinya disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, nah ini ya berarti karena tanda siku berarti U kali U ya. U kali U. U itu ada apa? Oh, U itu anggotanya ada U1, U2, U3 ya. Nah, ini anggotanya ini. Kemudian kita kali ya dengan U. Anggotanya U apa? U1, U2, U3. Betul ya? Paham ya? Nah, berarti ini kita kali satu-satu. U1 kali U1 jadinya U1 kuadrat ya. Dengan formula perkalian vektor, maka ini kita kalikan ya dengan cara perkalian vektor. U1 dikali U1 ditambah U2 dikali U2 ditambah U3 dikali U3 ya. Sehingga kita dapat U1 kuadrat, U2 kuadrat dan U3 kuadrat. Nah, masih ingat dulu di pertemuan awal-awal ketika kita bahas vektor, untuk mencari panjang vektor kita pakai apa? Iya, kita pakai teorema Pitagoras. Nah, ini kita terapkan lagi teorema Pitagorasnya ya. Maka panjang vektor U terdiri dari apa? Terdiri dari U1, U2, U3. Panjang vektornya kita gunakan teorema Pitagoras, di mana sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari semua sisinya. Ya, karena ini di sini kita ada 3 tupel, rumus Pitagorasnya kita adaptasi ke dalam panjang vektor menjadi bentuk akar dari jumlah kuadrat U1, U2, U3. Sehingga kita sajikan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Ingat ya, diakarkan. Nah, teman-teman, kita masukin deh nih, lihat U1, U2, U3 ya. Kalau U1 kuadrat, U2, U3 kuadrat, kalau kita ganti dengan ini boleh nggak? Sama nggak? Sama ya. Nah, karena sama, maka ini bisa kita ganti dengan U kali U dalam bentuk seperti ini ya. Dengan ruang hasil kali dalam. Ini lihat nih, apa nih? Akar. Bentuk akar ketika kita sajikan dalam bentuk pangkat jadi apa? Iya, jadi pangkat setengah karena akar pangkat 2 ya. Maka kita sajikan dalam bentuk akar menjadi pangkat setengah. Sehingga kita bisa dapat ya, panjang vektor U adalah ini ya, hasil kali dalam antara U dengan U, kita pangkatkan setengah. Setengah ini dari akar. Paham ya? Jadi terbukti. Maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari panjang vektor. Atau Bu, susah pakai pangkat setengah, mending pakai akar. Monggo, silakan, boleh pakai akar. Saya juga lebih suka pakai akar. Ya. Kita masuk ke contoh soal supaya kebayang ya. Ruang hasil kali dalam. Berarti ada ketentuan dari hasil kali di ruang tersebut. Ya. Nah, lihat contoh pertama. Misalkan W anggota R3 yang dilengkapi dengan operasional hasil kali. Nih, hasil kali dalamnya antara U dan V adalah 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U1 V1, di mana U dan V anggota W. Ini adalah hasil kali dalam, sudah terbentuk. Nah, kita diminta untuk buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Jika U-nya adalah min 212 dan V-nya adalah 14 min 2, hitunglah hasil kali dalam antara U dikali dengan V. Teman-teman di sini kita lihat ya, karena permisalannya adalah U dan V ya, dan tadi di awal ada 4 aksioma yang kita harus buktikan, di mana salah satunya adalah aksioma yang U ditambah V dikali W gitu ya. Nah, berarti kita membutuhkan 3 vektor ya. Sehingga kita misalkan kita ambil 3 vektor. Di sini saya kasih nama vektor U, vektor V, vektor W. Ya. Nah, kalau kalian mau vektor yang lain juga nggak apa-apa sih. Tapi saya pakainya U, V dan W biar sama aja gitu ya. Nah, dia adalah anggota ruang 3. Artinya dia punya 3 anggota. Anggota U adalah U1, U2, U3. Anggota V adalah V1, V2, V3. Anggota W adalah W1, W2, W3. Ya. Nah, tadi ingat ada 4 aksioma. Aksioma yang pertama adalah ketika faktor U dikali vektor V dalam ruang hasil kali dalam, hasilnya harus sama dengan vektor V dikali vektor U. Gitu ya. Nah, boleh nggak Bu?
saya ngerjainnya pakai vektor V sama vektor W? Boleh. Vektor U sama vektor W? Boleh, bebas. Nah, kebetulan saya di sini mengujinya antara U dan V. Kalau kalian mau menguji dengan yang lain dari yang saya uji, silakan ya. Nah, U kali V. U itu apa? U itu adalah U1, U2, U3 ya. Nih anggotanya. Ini U nih ya. Ini ruang hasil kali dalam ya, perkalian ya. Ini ada sudut, ini ada sudut. Nah, berarti di sini adalah kali. Sementara ini kurungnya adalah kurung lengkung, berarti di sini pemisah ya. Ini adalah anggotanya U. Dan kemudian kita kali dengan anggota V. Apa anggota V? V1, V2, V3. Ya, kita lihat ya. Nih, berarti tadi kita satu-satu. U1 kali V1. Berapa U1 kali V1? Oh, ternyata hasilnya adalah 2U1 V1. Ya, kemudian U2 kali V2. Berapa U2 kali V2? Oh, U2 V2. Ya, U3 kali V3 nih, karena udah ditentuin hasil kalinya ya. Berapa U3 kali V3? Ternyata U3 kali V3 adalah 3U1. Ini typo nih saya. 3U3 V3. Nah, karena ruang vektor itu berlaku komutatif ya teman-teman, di mana perkalian A kali B sama dengan B kali A. Ya, atau A tambah B sama dengan B tambah A. Maka di sini juga berlaku untuk ruang hasil kali dalam. Sehingga U kali V itu akan sama dengan V kali U. Ya, maka di sini saya ganti atau saya komutatifkan U kali V sama dengan V kali U. U kali V sama dengan V kali U. U kali V sama dengan V kali. Ini kita lihat teman-teman. Lihat ya, ada V1 kali U1. Kemudian ini V2U2 dan ini V3U3. Berarti ada apa? Ada dua unsur yang kita kalikan. Unsur apa? Oh iya, unsur V kita kali dengan unsur U. Ya, unsur V apa? V1, V2, V3 nih. Ya kan? Unsur V-nya. Kemudian unsur U-nya yang mana nih? U1, U2, U3. Kalau kita sajikan menjadi seperti ini. Nah, V1, V2, V3 itu apa? Ternyata V1, V2, V3 adalah anggota dari vektor V. U1, U2, U3 apa? U1, U2, U3 adalah anggota dari vektor U. Sehingga bisa kita sajikan menjadi hasil kali dalam antara vektor V dan vektor U. Ya, maka di sini berarti terbukti. Nah, kita lihat aksioma yang kedua. Kita buktikan aksioma yang kedua, di mana U ditambah V dikali dengan W, hasilnya akan sama dengan U dikali W ditambah dengan V dikali W. Ya. Nah, di sini kita cek dulu ya, U ditambah V. U ditambah V. U itu apa? Iya, U itu adalah U1 ditambah V1. Kemudian U2 ditambah V2. Kemudian U3 ditambah V3. Ya, dikali dengan W. W unsurnya apa? W unsurnya adalah W1, W2, W3. U1 tambah V1, karena dia variabel berbeda, maka tetap U1, V1. Dikali dengan W1. Tadi apa hasil kali dalamnya? Ketika unsur yang pertama dikali unsur yang kedua. Iya, hasil kali dalamnya adalah 2 unsur pertama, unsur kedua. Sehingga kita bisa dapat adalah 2 dikali U1 tambah V1 dikali W1. Ya. Kemudian ditambah U2 ditambah V2, yang ini kita kali dengan W2. Ya, nah kita lihat hasil kali dalamnya apa? Oh, U2 V2 ya, unsur 1 dikali unsur 2. Maka unsur satunya yang ini ya, U2 ditambah V2 dikali dengan W2. Oke ya, sudah sesuai ya. Dan yang ketiga adalah unsur ketiga, di mana 3 kali unsur pertama ya dikali V1. Maka di sini juga nih kita lihat unsur pertamanya apa? U3 dan V3. Ya, ada apa di depannya? Ada 3. Maka 3 dikali U3 ditambah V3 dikali dengan W3. Ya, paham ya? Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah 2 ya dikali U1 dikali W1. Kemudian ini ada tanda tambah di sini, berarti tambah. Paham ya? Ya, 2 dikali U1 dikali W1, 2U1 W1. Ditambah 2 dikali V1 W1, maka 2V1 W1. Kemudian ditambah U2 dikali W2. Ditambah V2 dikali W2. Ditambah 3 kali U3 kali W3. Ditambah 3 kali V3 kali W3.
Di sini kita lihat hasilnya unsurnya ada apa? Iya, ada unsur U dikali W dengan V dikali W ya. Ini UW, VW, UW, VW, UW, VW. Karena ada dua unsur UW dan VW, maka kita jadikan satu UW dengan UW, VW dengan VW. Sehingga 2U1W1, ini kita gabung lagi U2W2, 3U3W3. V kita jadiin satu lagi, 2V1W1, V2W2 dan 3V3W3 ya. Ketika ini sudah menjadi satu kesatuan, kita lihat teman-teman. Nah, ini tuh hasil apa sih? Iya, ternyata ini hasil kali dalam, sama ya. 2 ya dikali unsur pertamanya apa? U. Ya, nih. Kita lihat ya, unsur keduanya V, berarti di sini unsur keduanya W. Maka ketika di sini unsur pertamanya U dan unsur keduanya V, hasil kali dalam antara U dan V. Sementara kalau di sini karena unsur pertamanya U dan unsur keduanya adalah W, ya, maka ini adalah hasil kali dalam antara U dan W. Paham ya? Kemudian ditambah, nah ini kita lihat, ini sama ya, 2, 1, 3. Ini juga ya, 2, 1, 3. Kita lihat unsur 1 kali unsur 2, unsur 1 kali unsur 2. Ya, atau vektor 1 kali vektor kedua. Nih kita lihat, sama ya, vektor atau unsur 1 kali yang kedua. Unsur 1 kali unsur 2, unsur 1 kali unsur 2. Berarti ini adalah hasil dari ruang hasil kali dalam. Antara apa? Antara V sebagai unsur 1 dan W sebagai unsur kedua. Ya, berarti terbukti. Ya, karena terbukti, kita cek contoh ketiga, di mana skalar dikali U baru dikali V, hasilnya akan sama dengan skalar dikali hasil kali dalam antara U dan V. Ya, nah skalar dikali U ya, berarti ada apa anggota skalar kali U? Ada skalar U1, skalar U2 dan skalar U3. Nah, ini yang kali U ya, dikali dengan V. Anggotanya V ada apa? V1, V2, V3. Betul ya? Nah, kita lihat nih, KU1 dikali V1. Tadi ketentuan hasil kali dalamnya apa? Iya, untuk unsur yang pertama berarti 2 ya. Maka 2 dikali KU1 V1. Ditambah ini berapa? 1 ya. 1 antara perkalian unsur kedua dengan unsur yang kedua ya. Berarti KU2 dikali V2. Ya, dan berikutnya ini adalah 3. Maka di sini kita tulis dulu 3 antara KU3 dikali dengan V3. Nah, lihat apa yang sama. Iya, ketiga-tiganya ini memiliki skalar, ada yang sama. Maka kita faktorkan, kita keluarkan skalarnya. Ya, kita sajikan dalam bentuk penulisan yang lain. Ini artinya sama. K dikali 2U1V1 adalah 2KU1V1. K dikali U2V2 adalah KU2V2. K dikali 3U3V3 adalah 3KU3V3. Nah, jadi kita bisa gunakan skalar yang sama ini. Ya, skalar berarti K ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini hasil apa? Iya, ini adalah hasil kali dalam antara U, V. Maka terbukti K dikali hasil kali dalam antara U dan V. Ya, sama ya, terbukti. Homogenitas. Aksioma yang terakhir kita cek, di mana U dikali U ya, hasilnya bisa dia lebih dari U atau dia sama dengan 0. Ya, kita cek U dikali U tadi ya, U anggotanya adalah U1, U2, U3. Kita lakukan hasil kali dalam dengan U1, U2, U3. Ini ya, kita lihat U1 kali U1, ketentuannya unsur pertama kali unsur kedua adalah ya dikali 2 ya, maka 2U1 kali U1. Berikutnya, unsur pertama kali unsur kedua, ketentuannya apa? Cukup kali 1, berarti U2, U3. Kemudian yang ketiga, unsur pertama dikali unsur ketiga, ketentuannya apa? 3U1, V1. Maka jadi 3U3, U3. 1 kali U1 jadi apa? U1 kuadrat, ya berarti 2U1 kuadrat. Jadi 2U2 kuadrat, 3 kali U3 jadi U3 kuadrat. Maka jadi 3U3 kuadrat. Ya, nah ini ketentuannya tadi ada 2 ya, hasilnya bisa lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya. Berlaku jika dan hanya jika U-nya adalah 0 ya. Ini U1-nya 0, U2-nya 0, U3-nya 0, maka hasilnya juga akan 0.
Maka terbukti ya, hasil kali dalam antara U dan V merupakan suatu hasil kali dalam dan W adalah ruang hasil kali dalam. Kita masuk soal yang ke B-nya ya. Kita masuk yang ke B nih. Pertanyaannya ada dua ya. Jika U sama dengan min 2, 1, 2, dan V sama dengan 1, 4, min 2, hitunglah hasil kali dalam antara U dan V. Ya. Nah, kalau tadi vektor U dan V-nya kita misalkan dengan huruf, sekarang kita masukkan dengan angka. Ya. Kita selesaikan soal yang B. Nah, ini ya. Jika U sama dengan min 2, 1, 2, dan V 1, 4, min 2, hitunglah U kali V dari ruang hasil kali dalam. Ya, U-nya ini, V-nya ini, ya. Kita cari U kali V. Berarti apa? U-nya apa? Min 2, 1, 2. Dikali dengan V. V-nya apa? 1, 4, min 2. Ya, ingat tadi ada ketentuannya ya, hasil kali dalamnya 2, 1, dan 3 ya. 2U1, V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Ya, maka kita masukin nih U-nya min 2. V-nya adalah 1, maka 2 dikali min 2 dikali 1. Kemudian U kali V2, U-nya adalah 1, V-nya adalah 4. Ya, ditambah 3 dikali U2. 3 dikali U3. Ya. 2, V3-nya min 2. Ya, sehingga 3 kali 2 kali min 2. Di sini kita dapat ya, min 2 kali min 2, min 4 kali 1, min 4. Ditambah 1 kali 4, 4. Ya, ditambah 3 kali 2, 6. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, 6 dikali 2, min 12. Ya, sehingga 4 tambah 4 habis. Plus min, min. Jadi 12. Maka hasil antara min 2, 1, 2 dikali 1, 4. Min 2 dalam ruang hasil kali dalam adalah min 12. Ya, masuk soal yang berikutnya ya, supaya makin paham. Kita diminta tunjukkan bahwa vektor U dikali vektor V dalam ruang hasil kali dalam yang menghasilkan ini U1V1 ditambah 2U2V2 dikurang 3U3V3 bukan merupakan hasil kali dalam. Bukan. Kita cek ya. Misalkan U-nya adalah U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, dan W-nya adalah W1, W2, W3. Silakan kalau mau dimisalkan yang lain, nggak apa-apa. Kalau mau dimisalkan yang lain, misalnya A dan B, berarti ini jadi A, B, A, B, A, B, A, B. Ya. Tapi kalau mau tetap U sama V, silakan. Nah, kita cek yang pertama. U kali V dalam ruang hasil kali dalam sama dengan V kali U ya. Nah, tadi apa ketentuannya? U kali V. Ini ya ketentuannya ya. Sekarang kita lihat vektor U ada apa? U1, U2, U3. Dikali vektor V apa? V1, V2, V3. Ya, U1 kali V1 ketentuannya adalah U1, V1. Ya, U2 kali V2 ketentuannya adalah 2U2, V2. U3 dikali V3 ketentuannya adalah min 3U3, V3. Ya, nah ini kita lakukan komutatif tadi ya, atau pertukaran di mana A kali B sama dengan B kali A, maka U kali V sama dengan V kali U. Ya, U kali V sama dengan V kali U. U kali V sama dengan V kali U. Ya, nah ini berarti apa? V1, V2, V3 dikali dengan U1, U2, U3. Betul ya? Nah, V1, V2, V3 dikali dengan U1, U2, U3. V1, V2, V3 ini apa? Anggota dari vektor V. U1, U2, U3 apa? Anggota dari vektor U. Karena ini adalah perkalian hasil kali dalam ya, hasil dari perkalian hasil kali dalam, maka kita gunakan tanda siku dan koma. Ini adalah hasil kali dari ruang kali dalam. Ya, maka terbukti. Kita cek aksioma kedua, yaitu U ditambah V baru dikali W, hasilnya akan sama dengan U dikali W ditambah V dikali W. Ya. U ditambah V, U-nya apa? U1. Ya. V-nya apa? V1. Berarti U1 ditambah V1. Ya. Kemudian U2 ditambah V2. Kemudian U tambah V-nya lagi apa? U3 ditambah V3. Dikali dengan W. W apa anggotanya? W1, W2, W3. Nah, berarti ini unsur pertama, ini unsur kedua. Ini unsur pertama ya untuk tupel kedua, ini unsur kedua. Ini unsur pertama untuk tupel ketiga dan ini unsur keduanya ya.
Tadi kita lihat ketentuannya, unsur pertama dikali unsur kedua, U1 V1, berarti ini U1 ditambah V1 dikali W1. Kemudian tupel yang kedua, U2 ditambah V2, ketentuannya apa? 2 ya, berarti plus 2-nya kita taruh. U2 ditambah V2 dikali dengan W2. Unsur ketiganya apa hasilnya? Min 3, berarti kita tulis min 3. Ya, perkalian antara unsur pertama U3 V3 dikali dengan W3. Seperti tadi, ini artinya apa? U1 kali W1 ditambah V1 kali W1. Ya, ditambah 2 kali U2 kali W2. Ya, positif berarti positif. 2 dikali V2 dikali W2, 2V2 W2. Paham ya? Min 3. Min ya, berarti kita tulis min. 3 kali U3 kali W3. Ya, ini min, kita tulis dulu. 3 kali V3 kali W3. Ya, jadi min 3 V3 W3. Kita lihat lagi, unsurnya ada apa? Oh iya, seperti tadi ya. Ada unsur U kali W, U kali W, U kali W, dan ada unsur V kali W, V kali W, V kali W. Sehingga yang U kali W kita satukan, yang V kali W kita satukan. U1 W1, mana lagi UW? Oh ini, satukan. Mana lagi? Oh ini, kita satukan. Ya, ditambah V kali W, mana? V1 W1, mana lagi? Nih, mana lagi? Nih, ya. Sehingga ini sudah terbentuk antara unsur UW dan VW. Sekarang kita lihat teman-teman, ini ketentuan dari apa? Oh, ternyata ini ketentuan dari ruang hasil kali dalam ya, antara vektor yang pertama dengan vektor yang kedua. Nah, kebetulan ini vektor pertamanya apa? U, vektor keduanya W. Berarti ini adalah hasil dari ruang hasil kali dalam antara vektor U dan W. Ya, sementara ini apa? Oh iya, ini adalah hasil kali dalam ya, sama ya, antara vektor pertama vektor kedua. Karena di sini vektor pertamanya U dan V, maka di sini U V. Sementara kalau ini vektor pertamanya apa? V, dan vektor keduanya W, maka di sini VW ya. Sama ya. Maka yang ini adalah hasil kali dalam antara vektor U dan W, sementara ini adalah hasil kali dalam antara V dan W. Berarti terbukti karena ternyata hasilnya sama, dia bersifat aditivitas. Kita lihat aksioma yang ketiga, di mana skalar dikali U dikali V, hasilnya akan sama dengan skalar dikali dengan hasil kali dalam antara U dan V. Ya, kita cek dulu. Skalar dari kali U berarti K dikali U1. Ya, ini hasil K kali U ya. K kali U1, K U2, K U3. Ini ya. Kemudian dikali V, anggotanya apa? V1, V2, V3. Nah, ini adalah perkalian dari ruang hasil kali dalam yang tadi ada ketentuan apa? Ada ketentuan KU1 dikali V1, hasilnya berarti di depannya 1 ya, 1, 2, min 3 ya. Nah, berarti KU1 V1. KU2 kali V2 tadi ketentuannya apa? 2 KU2 V3. Yang terakhir ketentuannya min 3 ya, berarti KU3 dikali V3. Nah, ini ada unsur yang sama apa? K. Maka kita keluarkan K-nya. Sehingga tinggal U1 V1 ya, 2U2 V2 min 3U3 V3. Ini tuh apa sih? Iya, ini adalah hasil kali dalam. Antara apa? Antara vektor pertama dengan vektor kedua. Apa vektor pertamanya? U. Apa vektor keduanya? V. Maka terbukti. Ya, ini terbukti. Homogenitas. Nah, kita buktikan aksioma yang keempat, di mana hasil kali dalam antara U kali U hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Ketika mau hasilnya 0 berarti U-nya harus 0 ya. Ketika U-nya tidak 0 atau selain 0 maka dia harus hasilnya lebih dari 0 ya. Kita cek di sini dengan ketentuan ruang kali hasil dalamnya ya. U1 kali U1, kemudian U2 kali U2 hasilnya adalah 2U2 U2, U3 kali U3 hasilnya adalah min 3U3 U3 sesuai tadi ketentuan di soal ya. U1 kali U1, U1 kuadrat, U2 kali U2 kali 2 berarti 2U2 kuadrat ya. Ini 3 kali U3 U3 kuadrat, jadi 3U3 kuadrat, tandanya min. Hasilnya bisa lebih dari 0 atau sama dengan 0 ya. Ketika hasilnya sama dengan 0 maka U-nya harus 0 ya. Sekarang kita masukin U1-nya adalah 0. 0 dikuadratin 0, U2-nya 0, U3-nya 0 ya. 0 kuadratin 0, 2 kali 0, 0, 0 dikuadratin 0, 3 kali 0, 0, 0 tambah 0 kurang 0, sama dengan 0. Berarti terbukti
Ya, oke, yang sama dengan sudah terbukti berarti sekarang kita coba yang lebih dari. Yang lebih dari syaratnya apa? Yang lebih dari hanya tercapai jika dan hanya jika U-nya tidak sama dengan 0. Misal ya, U-nya semua 1, U2-nya 1, 3-nya 1 ya. Boleh nggak beda? Boleh, tapi ini saya mau ngitung yang mudah dipahami dulu aja. Kita masukin ya, U1-nya 1. 1 dikuadratin 1. 1 ditambah 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. Oke, berarti di sini jadi 1 ditambah 2 dikurang 3. 1 tambah 2, 3. 3 kurang 3, 0. Apakah 0 lebih dari 0? Tidak. 0 adalah sama dengan 0 ya. Makanya karena hasilnya tidak selalu lebih dari 0, maka terbukti U kali V bukan merupakan suatu hasil kali dalam ya. Karena dia harus saklek. Hasilnya harus hanya boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, ternyata ketika angkanya kita masukin yang lain, hasilnya tidak selalu lebih dari 0. Bahkan ada yang sama dengan 0 atau ada yang kurang dari 0. Karena hasilnya tidak selalu lebih dari 0, maka terbukti dia bukan hasil kali dalam. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Jika U 1,0 dan V 0,1 tentukan. Nah, berarti ini panjang vektor yang dicari ya. Dan D itu apa? Jarak ya, jarak antara U dan V. Nah, ini kalau ini bukan ruang hasil kali dalam ya. Ini hanya cari jarak. Ingat ya kalau mencari jarak apa? Ya, vektor 1 dikurangi vektor kedua dikuadratin ditambah sesuai dengan tupelnya ya. Oke, kita lihat dulu ada dua ketentuan di sini ya. Yang pertama di R2, yang kedua adalah di RHKD atau ruang hasil kali dalam, dengan ketentuan hasil perkalian antara ruang hasil kali dalam U dan V adalah 3U1 V1 dan 2U2 V2. Di R2, ingat ya, berarti tadi apa? Ya, kuadrat-kuadratnya ya. Untuk mencari U, berarti penjumlahan hasil kuadrat ya. U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, kita masukin. U1-nya berapa? 1, U2-nya 0 ya. Maka di sini jadi 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Panjangnya U adalah 1. Dan kemudian yang diminta apa? Jarak. Jarak itu apa sih? Jarak itu berarti U dikurangin V ya. 1 dikurang 0, 0 dikurang 1. Karena ini adalah ukuran panjangnya, maka juga dalam bentuk kuadrat ya. Sehingga nih U dikurang V ya, 1001, hasilnya adalah 11, sehingga kita masukin ya, karena ini dalam bentuk tadi panjang yang kita cari ya, maka jadi 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat akar 2. Maka jarak antara U dan V adalah akar 2. A-nya selesai. B ada ketentuan ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalamnya ini ketentuannya ya. Maka dia kan ingat ya tadi U, U pangkat setengah ya. Iya, kita masukin nih. U-nya ada U1, U2. Terus dikali U ada U1, U2. Sehingga ketentuannya ya U1 kali U1 adalah 3U1, U1. U2 kali U2 ketentuannya adalah 2U2, U2. Ya, nih kita lihat masukin ke ketentuan ini. Ini jadi apa? 3U1 kuadrat. Ini jadi 2U2 kuadrat. Sehingga ya panjang dari ruang hasil kali dalamnya adalah U pangkat setengah atau akar dari U. Kita masukin nih 3U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat ya. Sehingga kita masukin U1-nya berapa? U1-nya adalah 1. Kita masukin 3 dikali kuadrat. U2 berapa? 0. Maka kita masukin 2 dikali 0 kuadrat. 1 kuadrat 1. 3 kali 1 3. Nih 0. Berarti 2 kali 0 0. Jadi akar 3. Paham ya? Kita masukin sesuai dengan ruang hasil kali dalam, di mana rumusnya ini kita masukin komponen U-nya. Ini U1, ini U2. Nah, jarak ya, berikutnya yang kita tanyakan adalah jarak. Jarak antara U dan V ya. Seperti tadi kita lihat udah tahu ya, jarak antara U dan V itu adalah U dikurang V. Kemudian kita masukkan ya. U kurang V-nya tadi apa? 1 min 1. Maka kita masukkan ke ketentuan ini. Ya, karena tadi ya ketika pakai panjang dia adalah akar hasil kali dalam ya kan. Hasil kali dalamnya apa? 3U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat. Maka kita masukin 3U1 kuadrat. Apa U1-nya? 1. Berarti 3 kali 1 kuadrat. Ditambah 2U2 kuadrat. Apa U2-nya? Min 1. Berarti min 1 kuadrat. Kemudian diakarkan. Ya, 3
min 1 kuadrat, min 1 dikuadratin 1. 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, akar 5. Maka jarak antara U dan V dalam ruang hasil kali dalam adalah akar 5. Paham ya? Kemudian kita masuk himpunan ortogonal dan ortonormal, atau ada yang menyebutnya ontonormal, sama saja. Ya, kita cek di sini. Apa sih ortogonal? Ortogonal itu adalah apabila dari suatu ruang hasil kali dalam, tadi kan ruang hasil kali dalam itu antara perkalian vektor dengan vektor ya. Ya, nah mereka tuh saling tegak lurus. Ya, ketika mereka saling tegak lurus itu dinamakan dengan ortogonal. Ya, yaitu bagaimana tegak lurus? Apabila hasil perkalian antara ruang hasil kali dalamnya sama dengan 0. Itu pasti mereka tegak lurus. Maka ketika ruang hasil kali dalam antara C1 dikali dengan C2 hasilnya 0, berarti dia ortogonal. Kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti dia tidak tegak lurus. Sehingga dia bukan ortogonal. Nah, sementara apa sih ortonormal? Ortonormal itu ketika panjang vektornya atau normnya sama dengan 1. Ya, tadi ya, yang panjang U setelah pakai ruang hasil kali dalam tadi ya, U kali U pangkat setengah, nah itu hasilnya harus 1. Ya, nih, yaitu jika untuk setiap I berlaku panjang dari C1 sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Selidikilah, ini ada beberapa vektor, apakah pasangan vektor-vektor ini ortogonal dan ortonormal. Yang pertama, A, ya, apakah 1, 0 dikali min 1, 0 dalam ruang hasil kali dalam dia ortogonal dan ortonormal? Nanti dicek. Kedua, 1, 0, 0 min 1. Dan yang ketiga, dicek silakan 1 akar 2, 1 akar 2, min 1 akar 2, 1 akar 2. Apakah dia ortogonal dan ortonormal? Yang terakhir ini ya, 0, 1, 0, 1, 0 min 1, 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Ya, berarti ada 4 soal. Kita cek satu-satu. Ini berarti ini A1, ini kan C1, C2 ya. Berarti ini A1, ini A2. Ini B1, ini B2. Ini C1, ini C2. Ini berarti D1, D2, D3. Maka nanti ini satu-satu karena di sini hanya 2. Tegak lurus itu ketika 2 vektor bertemu, karena ini ada 3, maka ini satu-satu kita kerjain. Pertama D1 kali D2, kemudian D1 kali D3, kemudian D2 kali D3. Ya, nah sekarang kita cek C1 kali C2, berarti kalau untuk soal A menjadi A1 kali A2 ya, dimana A1-nya adalah 1, 0, A2-nya adalah min 1, 0 ya. Syaratnya adalah perkalian ruang hasil kali dalam antara A1 kali A2 ya. Berarti ini A1 kali A2 ya, pakai ketentuan perkalian vektor ya, A1 kali A2. A1-nya berapa? 1, 0. A2-nya min 1, 0 ya, kali ya ketentuan vektor ya, 1 kali min 1 min 1 dikurangin 0 kali 0, 0. 1 kali min 1 min 1. Min 1 sama nggak sama 0? Enggak, min 1 tidak sama dengan 0. Karena min 1 tidak sama dengan 0, berarti yang A, iya bukan ortogonal. Ketika dia bukan ortogonal, otomatis dia bukan ortonormal. Kenapa? Karena ortonormal itu syaratnya dia harus ortogonal dulu. Sedangkan dia bukan ortogonal. Oke ya, jawab ya. Sekarang kita cek yang B. Berarti B1 kali B2 ya. B1-nya apa? B1-nya adalah 1, 0. B2-nya adalah 0 min 1. 1 kali 0, 0. Tambah 0 min 1, 0. 0 tambah 0, 0. 0. Hasilnya 0. Berarti sesuai. Karena sesuai maka dia ortogonal. Oke. Karena dia ortogonal, maka kita perlu cek dia ortonormal atau bukan. Ortonormal itu berarti diceknya satu-satu ya. Nih, panjang C1. Karena ini ada 2, berarti panjang B1 dan panjang B2 ya. Kita cari dulu panjang B1 ya. Masih ingat ya tadi rumusnya ya? Sama dengan akar dari nih B1-nya. 1 sama 0 berarti 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? 1. Berarti B1 ortonormal. Sekarang kita cek B2 ya. B2 berarti 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 0 tambah 1 akar 1, akar 1 1. Ya, ini juga ortonormal. Karena B1 dan B2 ortonormal, maka B adalah ortonormal. Paham ya? Sekarang kita lihat yang C. C
C. Berarti tadi apa? C1 kali C2. Ya, betul ya. C1 C2 dengan perkalian vektor. Berarti 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, 1 kali 1, 1. Akar 2 dikali akar 2, akar kali akar, akarnya hilang. Ya, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ya, atau akar 2 kali akar 2 jadinya akar 4. Akar 4 adalah 2. Ya, nih ditambah 1 kali 1, 1. Akar 2 kali akar 2, 2. Min setengah ditambah 1. Hutang setengah dibayar setengah. Lunas atau 0 ya. Karena 0 berarti dia tegak lurus. Karena dia tegak lurus berarti dia ortogonal. Karena dia ortogonal maka kita perlu proses dia ortonormal atau bukan. Ada berapa anggota C? Ada 2, ada C1, ada C2. Maka kita cek C1-nya apakah ortonormal atau tidak. Baru kita cek C2 ortonormal atau tidak. Kita cek C1. Berarti apa? 1 per akar 2 kuadrat ditambah 1 per akar 2 kuadrat ya. Akar 2 dikuadratin setengah ya. Akar 2 dikuadratin setengah. Setengah tambah setengah 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti C1 ortonormal. Sekarang kita lihat C2. Sama seperti tadi ya. Min 1 per akar 2 kita kuadratin. 1 per akar 2 kita kuadratin. Min kali min plus. Akar kali akar hilang akarnya. Berarti tinggal ya, akar besarnya tetap ya, yang hilang akar yang ini maksud saya ya. Jadi tinggal 2, ini juga tinggal 2. Setengah tambah setengah, 1. Akar 1 adalah 1. Maka karena C1 dan C2 sama-sama ortonormal, sehingga C juga ortonormal. Ya, sekarang kita cek yang D. Tadi ada 3 ya. Anggota D ada 3, D1, D2, D3. Sementara pengecekan tegak lurus hanya 2, D1 dan D2. Maka nanti kita kalikan D1, D2, baru D2, D3, dan D1, D3. Berarti ada 3 kali pengecekan ya. Terama D1 kali D2. Ya, berarti 0 kali 1, 0. Ditambah 1 kali 0, 0. 0 min 1, 0. 0 tambah 0 tambah 0. 0. Berarti dia ortogonal ya. Kemudian kita cek yang berikutnya yaitu D1 dan D3. Kita masukin D1-nya 0, 1, 0. D3-nya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2 ya. 0, 0. Ini 1 kali 0, 0. 0 kali ini 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0, 0. Berarti D1, D3 juga ortogonal. Sekarang kita cek yang D2, D3. 1 dikali 1 per akar 2. 1 per akar 2. 0 kali 0, 0. Min 1 dikali 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Sehingga kita dapat 1 per akar 2 min 1 per akar 2 sama dengan 0. Ya. Nah, karena ketiganya adalah ortogonal, maka kita perlu pastikan apakah dia ortonormal atau tidak. Kita cek ya, apakah dia ortonormal atau tidak. Satu-satu, D1 dulu kita lihat. Berarti apa? 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Berarti hasilnya adalah 1. D1-nya ortogonal. Kita cek D2-nya. D2-nya apa? 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya apa? Akar 2. Ya, betul ya? Karena akar 2 tidak sama dengan 1, maka D2 bukan ortonormal. Karena D2 bukan ortonormal, ya, otomatis D bukan himpunan ortonormal. Satu saja elemen dari D tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan ortonormal. Ya, semoga bisa dipahami. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.